pasti tidak lepas dari itu ya Bu. Mohon maaf ada apa nih? Oh iya Bu, saya ingin membicarakan sebuah permasalahan yang sering saya hadapi atau yang sekarang sedang saya alami gitu Bu, terkait profesi saya sebagai guru juga sebagai ibu rumah tangga. Ya, kira-kira pada kesempatan ini apa yang akan Ibu utarakan mengenai hal apa? Oh iya, jadi yang ingin saya utarakan pada percakapan ini adalah tentang bagaimana saya bisa ingin memanage waktu sebaik mungkin pada posisi saya bekerja sebagai seorang guru di sekolah dengan berbagai kegiatan yang luar biasa gitu. Sekarang sedang padat-padatnya, juga membagi waktu untuk keluarga di rumah gitu Bu. Jadi saya ingin sekali bisa memanage waktu agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang baik Bu Eni. Jadi pada hari ini tentang apa yang dipaparkan oleh Bu Leni, kira-kira prioritas atau dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Bu Leni sekarang ini dan pencapaian yang ingin Ibu Leni capai. Oh iya, jadi ketika sekarang ya Bu, posisi saya itu di sekolah banyak sekali pekerjaan. Sekolah itu banyak sekali pekerjaan. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar atau melakukan pembelajaran di kelas, ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan atau hal-hal lain yang harus saya kerjakan. Misalnya saja kemarin itu banyak sekali pekerjaan terkait akreditasi yang harus sesegera mungkin untuk dilaksanakan. Padahal kan harus ngejar juga di kelas, tapi itu juga harus dilaksanakan. Ditambah lagi, sekarang kan sedang booming atau padat-padatnya jadwal untuk lomba-lomba seperti PFLS 2N, sekarang juga maju mau calistung, dan juga kegiatan lomba lain. Itu kan membagi waktunya sulit. Kita sudah habis seharian untuk mengajar di kelas. Nah, kapan kita melatih anak-anak untuk lomba? Kapan kita untuk mengerjakan administrasi sekolah gitu yang luar biasa sangat banyak kalau mau akreditasi itu. Nah, kalau kita pulang ke rumah, kita dihadapi lagi dengan situasi keadaan keluarga yang tidak mungkin juga kita terus-menerus membuka laptop, harus juga keluarga kita urusin, ada anak-anak, ada suami. Nah, posisi sekarang itu kalau menurut saya itu sedang ada di posisi 6 ya Bu. Jadi mau mau mengerjakan ini ada yang terlewat, mengerjakan ini ada juga yang terlantarkan. Jadi dalam posisi 6 gitu Bu. Yang terlantarkan, jadi dalam posisi 6 gitu Bu sekarang. Pida ini sampai jam berapa? Ya betul sekali ya apa yang diutarakan Bu Leni. Sungguh memang manajemen waktu itu memang sangat sulit ya Bu. Tidak sangat sulit ya. Bisa saya sendiri sebagai wanita sama profesinya saya sama Bu Leni sama-sama pendidik, sama-sama seorang ibu, sama-sama seorang istri yang pastinya pasti itu keluh kesah yang dialami oleh kebanyakan para ibu-ibu. Ya kemungkinan mungkin kalau ada kemungkinan atau peluang yang bisa Ibu ambil untuk menyikapi hambatan atau gangguannya, kira-kira apakah Ibu sudah mempunyai solusinya? Solusi ya, saya juga mempunyai rencana gitu. Bagaimana saya bisa meningkatkan efektivitas saya untuk menjalankan rutinitas sehari-hari untuk memanage waktu gitu. Jadi ketika tadi saya sekarang posisinya 6, saya berharap itu nanti bisa posisinya itu menjadi 8 gitu. Ya, jadi ketika sekolah mungkin untuk harus bisa menggali potensi tadi.
Jadi dia punya masalah, coach tadi menggali bagaimana dia bisa lepas dari masalah itu, bisa nggak dia? Karena kan setiap orang itu punya potensi masing-masing gitu. Iya, dan kemudian kan Kita dulu, solusinya juga coach yang nanya ya kan. Jadi dari iya, tapi permasalahan yang ibu hadapi, dengan apakah ibu pemikiran dan memiliki psikologi. solusi dari permasalahan sehingga keluar dari permasalahan yang sedang ibu alami saat ini, gitulah ya. Waktu coachnya ngomong, dicermati sama coach, habis itu waktu coachnya ngomong dicermati sama coach, baru coach balik gitu. Kira-kira apa yang harus ibu lakukan kalau dalam posisi tampil Iya. gitu? Iya sih, Yang banyak bicara kalau menjadi coach ini ya coachnya ya kan. Iya, Kalau cuman coach itu hanya menggali potensi. ya, cuman coach itu harus bisa ininya lah, iya menggali potensi, dia tuh menggali kemampuan dari memetakan apa kadang-kadang masalah situasi. gitu dia. Kadang-kadang coach ini tadi mampu tapi dia kurang pede. Makanya kan kayak dibilangin kamu dengar tadi tuh bilang gini. Kira-kira sebagai ada kira-kira apa yang bisa ibu ambil dari kan kita bilang tadi kan. Baru sih kita ya, sebenarnya bisa sih gini. Gitulah dia nanti. Jadi rencana dirimu mau ngambil apa kegiatannya tadi? Ya, Kegiatan kayaknya gini aja lah Pida. Aku permasalahannya itu kan ibu coach. Gini, permasalahannya ini kan dalam akhir-akhir ini selain sebagai pendidik atau guru pendidikan agama Islam, juga diminta perbantuannya menjadi PLT di sekolah lain. Tambah lagi dengan mengikuti pendidikan pelatih daerah guru agama Islam. Nah, jadi kan otomatis waktu itu harus dibagi-bagi sesuai dengan tuntutan dari berbagai macam kegiatan dan beban kerja yang memang dibebankan sama saya kan gitu. Iya ya. Kalau koordinator apa tadi? Ya. Pelatih koordinator apa tadi itu? Apa? Pelatih daerah kabupaten, guru PAI. Pelatih daerah kabupaten pendidikan agama Islam. Kalau nanyakan rencananya, Pida di sini anginnya kencang kali loh. Iya, nanti kan gini lah, misalnya kan gini lah, contoh lah ya kan. Misalnya nanti dari coach nih kan, aku kan cerita nih sama Ibu Pristi gitu kan. Dengan alur yang pertama lah, kamu tanya kabar gimana. Iya. Terima kasih ya Ibu Pristi udah meluangkan waktunya untuk Allahu Akbar. Pida tadi problemmu apa? Ini raga main. Membuat raga main yang menarik untuk kegiatan sentra. Membuat raga main yang menarik dan beragam. Yang menarik untuk kegiatan TK. Beragam. Atau kita coba aja langsung. Boleh. Nanti jangan gini Pristi, tepatnya kayak gini. Jadi besok kita enak ya kan? Nah, kita coba ya. Namanya kita belajar supaya alur latihan, biar besok lancar ngomongnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Pida. Waalaikumsalam. Dirimu jadi apanya dulu ini? Coach lah, tentang permasalahanmu ya, kamu coachnya. Kalau jadi coach, aku yang datang ke tempatmu dulu. Oh iya, bukan aku. Oke, yuk. Aku dulu datang ini ke tempatmu dulu, baru aku ketemu. Oh gitu. Oke. Lanjut. Yuk. 1, 2, 3 action. Assalamualaikum Bu Pristi. Waalaikumsalam Ibu Pida. Yang nanyakan kabarnya siapa? Ya, kau tanya lah. Iya Bu, masuk Bu. Masuk Bu. Iya. Itu baru tanya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Bu Pida, masuk Bu Pida. Gimana kabar Bu Pida? Aku nanya ya. Aku yang nanya atau kau? Aku.
tahu lah namanya. Nanti aku bilang Aku ini kan ya. yang banyak nanya Nah, iya. untuk awalnya kan. Terima kasih ya Bu Pristi udah ini berkenan Heeh. mendengarkan curahan saya hari ini gitu. Terima kasih waktu Ibu Pristi. Tunggu tunggu. Kalau Terima nanya kasih Bu kabar Pristi. apa Aku dulu. kabar Terima itu, kasih ya Bu. Ibu udah hmm, mau meluangkan waktunya untuk saya sedikit ini Bu, apa namanya curhat gitu. Baru silakan. dirimu tanya. Heeh. Bu Pida sekarang sehat kan? Alhamdulillah sehat Bu. Keluarga gimana di rumah? Alhamdulillah sehat. Semua Anak-anak, sehat. anak-anak sehat juga kan? Alhamdulillah sehat. Suami Kemudian sehat. kabar anak-anak tuh di TK gimana kabarnya mereka? Alhamdulillah sih anak-anak ini Bu di kelas ya baik-baik saja sih Bu. Inilah yang mau saya bicarakan sama Ibu, saya mau sharing Hmm, saya gitu kan. mm-mm. Dan kan saya kan guru sentra ya kan Bu. Iya. Jadi beberapa waktu ini gitu ya kan agak mentok saya Bu. Mentoknya seperti ini kan. Kalau kegiatan sentra itu kan saya harus membuat ragam main yang beragam gitu. Jadi Mm-mm. setiap kegiatan itu bisa sampai 8 atau 10 kegiatan gitu kan. Kadang-kadang namanya manusia ya kan Bu. Mm-mm. Kadang-kadang mentok gitu Bu. Jadi karena saya ini akhir anak-anak jadi kurang semangat gitu ketika pembelajaran. Makanya di kelas jadi agak riuh gitu Bu. Iya. Lalu dari permasalahan yang sedang Ibu Pida hadapi dalam membuat ragam main yang mungkin selama ini sudah dibuat akan terasa biasa aja kan sama anak-anak itu Iya dan Bu. dianggap sama anak-anak itu jadi kurang menarik sehingga daya bermain mereka otomatis kan jadi kurang gitu ya Bu Pida ya. Jadi Iya Bu. menurut Ibu Pida lah dari permasalahan yang Ibu Pida hadapi, skala prioritas yang sudah Ibu dapatkan sampai di titik ini itu kira-kira ada di angka berapa dan kemudian apa yang ingin Ibu Pida lakukan sebagai solusi jalan keluarnya untuk mencapai perkembangan skala prioritas angka yang lebih tinggi. Tunggu ya Bu. Memang harus pakai itu ya, skala prioritas itu ya. Iya kan di apa waktu di LMS itu apanya itu ada kayak gitu kan Iya, pertanyaannya. memang ada. Semalam aku nggak ada. Nggak apa-apa, ini kan latihan. Ini Iya nggak apa-apa. iya ya nggak apa-apa. Oke, kembali. Ceceknya. Jadi aku seharusnya nanyanya apa duluan itu? Apa Iya, yang udah bisa? udah betul. Makanya aku tanya gini gitu. Ya kan, karena tadi udah curhat duluan ya kan bla 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 Ya, gitu ya memang kan. lah. Kan aku ini dulu. Tujuan aku datang samamu itu apa gitu kan? Iya, Baru kan dirimu udah. mengidentifikasi. Ya udah mengidentifikasi. Udah betul tuh, udah betul. Iya. Rencana aksinya gitu udah dapet. Masa pede, masa pede aja gitu. Iya, gitu kan. Akhir-akhir ini memang saya rasa agak menurun gitu Bu, skala prioritas saya kan kayaknya menurun gitu kan, kayaknya angka 6 bagi saya itu Bu. Makanya saya berharap gitu kan dengan saya sharing sama Ibu ini mendapat banyak masukan, namanya dari Ibu bisa insya Allah kedepannya bisa bertambah gitu kan, bisa jadi ya minimal apalah 8 gitu Bu. Jadi membangun gitu kan ke anak-anak juga biar mereka semangat ketika pembelajaran itu gitu Bu. Memang Iya. sih saya juga udah ini juga sih Bu ya namanya apa namanya mencoba ini apa namanya menggali melihat di YouTube juga berbagai inilah Bu apa namanya itu referensi gitu kan Bu. Ada juga sih saya semalam itu ada kegiatan mungkin gini ya Bu yang saya kegiatan permainan yang saya lakukan itu terlalu monoton kali sehingga kebutuhan anak-anak itu terasa kurang terakomodir apa ya Bu kurang terpenuhi ya kan Bu mungkin itu kali ya. Makanya juga Bu setelah saya kali lah gitu dirimu say baru Oke. nah Jadi Ibu Pida sebenarnya kan udah punya tujuan untuk mencapai solusi dari jalan keluarnya permasalahan yang sedang Ibu Pida hadapi. Tadi kan banyak cara yang sudah Ibu lakukan. Lihat konten-konten YouTube tentang ragam mainnya
anak usia TK. Kemudian juga tadi udah sempat berkolaborasi dengan rekan sejawat Ibu juga ya. Iya, Ibu. Dan kemudian sudah banyak juga referensi yang Ibu cari untuk menemukan kira-kira game-game dan permainan-permainan apa-apa saja yang daya tariknya itu akan dirasa jauh lebih menarik dan akan jadi tertarik untuk anak-anak TK dalam melakukan permainan sehingga mereka dapat tercover dan hidup senang dalam sebuah permainan yang Ibu Pida ciptakan. Nah, jadi kalau dengan sudahnya Ibu melakukan rencana-rencana untuk solusi dalam membuat ragam main itu, kira-kira apakah sudah mencapai capaian di angka prioritas yang ingin Ibu Pida harapkan? Atau Ibu Pida capai? Gitu pertanyaannya. Aku dirimu. Gitu. Kalau aku sih gini sih, nanti kok diri kok ini loh, presko gini kan. Misalnya gini, oke, iya Bu, itu Bu Pida udah tahu. Berarti kan gitu ya, Jaya. Iya, kan aku tadi ngomong itu tentang bahwa anak itu kan seharusnya kan kebutuhan anak itu harus sesuai. Ini masih identifikasi, belum rencana ya? Iya, itu sudah masuk ke rencana aksi kan, nanya tadi apa yang harus Ibu lakukan. Kan udah masuk rencana aksi. Iya. Nah, untuk identifikasi tadi kan udah dirimu identifikasi masalahku, baru tadi rencana aksinya. Baru tadi kan aku cerita tentang kegiatan itu, cuman kan dia Bu masih monoton, makanya mungkin bisa jadi Bu, nanti makanya Prisik gini nggak usah dengan terpatok dengan pertanyaan. Jadi nanti gini dia, boleh gini. Gini aja lah, coba gini, aku dulu lah, kita tuntaskan dulu aku. Iya. Jadi kan itu Bu Pida sudah tahu kan bahwa anak-anak cenderung mungkin karena beragam sih mungkin, tapi kurang menarik gitu. Bagaimana gitu, dan bagaimana kan ketika anak-anak itu kan Bu, dia ada yang kinestetik, ada yang audio, ada yang audio visual. Kira-kira apa ya kegiatan yang bisa Ibu buat supaya anak-anak yang mempunyai kebutuhan itu ya apa ya, masing-masing anak yang mempunyai kebutuhan berbeda itu terpenuhi. Itu dirimu gali, berarti kan aku jawab tuh. Oh iya ya Bu ya, itulah mungkin selama ini yang saya kurang Bu. Mungkin saya hanya memperhatikan anak-anak yang visual aja gitu, tapi nggak saya lihat anak yang kinestetik. Mungkin ya juga ya Bu, ini jadi masukan untuk saya. Gitu lah aku nanti ngomongnya. Berarti saya Pida bagus kau bikin aja lah Pida kerangkanya biar aku hafal nanti. Aku hafal teks soalnya. Oh alah, coaching kok ngapal teks. Piye ki. Pokoknya gitu. Terus terang, aku belum ada baca model-modelnya. Kamu akan dengar nanti. Pokoknya ini aja ya udah, itu rahasia kita di belakang layar, masa kau sebut di sini. Belum sempat. Nanti kita jabarkan, oh iya sih Bu, saya ada rencana sih Bu. Jadi itulah kurangnya saya. Apa namanya, enggak melihat kebutuhan murid saya. Kedepannya Bu, saya akan buat permainan yang inilah ya Bu, apa namanya, yang bisa untuk anak kinestetik. Oh iya, hujan deras. Sama ada mau hujan ini. Di sini udah deras. Jadi masih rintik. Jemuran aku masih di belakang. Ayo angkatlah dulu. Ku matikan dulu ya. Iya, cepat. Ayo boleh. Jalan airnya. Iya, tunggu. Ku matikan dulu kamera. Aduh, mana matikan kameranya? Oke. Si kawan udah tuntas baca modul. Udah paham dia, aku belum paham. Itulah. Ya enggak lah, semua ada di situ. Di LMS itu semua deh, oi. Mau ke kamar mandi? Basah.
Udah 4:30, weh. Ini dek modul kakak dek. Dari mana? Ini. Tanda 2.3 kan? Inilah dia. 23 A41, A42, A43, A44. Jam kalau berbicara masuk lo ke sini, Mama. Udah, Pris. Nah. Coba, Mau bikinlah kerangkanya. coba dirimu dulu, Oh, ke dirimu. sekarang aku. Sekarang aku, mana tahu kan, kadang kan kita kan perlu latihan. Walaupun aku nggak nyambung juga, Belum nggak ngerti paham aku isinya apa. Ya. Laptop Mama, Allah Akbar. Ngungkuk dek. Jam bawa sana dulu, Jam. Udah. Assalamualaikum Bu Pida. Waalaikumsalam, Bu Pristi. Silakan Iya. masuk, Ibu. Iya. Silakan dulu. Bisa saya minta waktu Ibu sebentar, Bu? Atau sedikit lama? Bisa, Ibu. Alhamdulillah saya senang Ibu bisa sharing-sharing bersama saya. Silakan duduk, Bu. Di situ Iya, ada Bu, terima kasih. Ibu lebih rileks gitu. Iya. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini, Bu. Ada sedikit hal yang mau saya bicarakan sama Ibu gitu. Jadi saya butuh waktu Ibu yang nggak singkat. Kira-kira Ibu ada waktunya kan? Insya Allah hari ini saya kosong, Bu. Hari ini banyak jam kosong. Silakan, Bu Pristi. Saya senang sekali jika Ibu mau berbagi, mau bercerita tentang apa yang kendala yang Ibu hadapi saat ini. Silakan, Ibu. Apa yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Saya akhir-akhir ini itu terkendala dan terbentur untuk memilah dan memanage waktu saya. Karena akhir-akhir ini, selain saya menjadi guru agama Islam di SD kan, Bu, saya diberi kepercayaan untuk menjadi PLT di sekolah yang memang jaraknya itu cukup lumayan jauh, Bu. Dan juga saat ini saya juga sedang mengikuti pelatihan pelatih daerah kabupaten. Jadi kan, Bu, antara tugas saya mengajar di sekolah, kemudian tinjauan saya selaku petugas pelaksana PLT kepala sekolah di SD lain, dan juga kegiatan yang lumayan padat pada pelatihan pelatih daerah ini kan, Bu, sehingga terus terang saya jadi terbentur waktu untuk membagi waktu antara menjalankan tugas satu dengan tugas yang lainnya, Bu. Intinya masalah saya sekarang saya nggak bisa lagi bagi waktu supaya semuanya tugas saya itu bisa tercover dengan baik gitu, Bu. Ya, Masya Allah ya, Bu Pristi, luar biasa sekali kegiatan Bu Pristi ya, sebagai guru, PLT kepala sekolah juga saat ini sedang mengikuti ini ya, pelatih kepala daerah ya Bu, pendidikan agama Islam ya, luar biasa. Tapi yang perlu di sini Ibu ini dulu garis bawahi gitu kan, Ibu sebagai pemimpin pelajaran di sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, pemimpin di sekolah, juga sebagai peserta pelatih itu tadi apa namanya Pak I tadi, pelatih daerah ya Bu. Pelatih daerah harus ada yang Ibu ini kan juga, karena kan kalau kita ini ikut satu kegiatan yang satu, pasti akan kita korbankan satu kegiatan yang lain. Tapi saya rasa Ibu Priti bisa lah. Kalau menurut Bu Priti, hanya dulu ke Ibu gitu. Skala dari 3 kegiatan yang Ibu lakukan secara bersamaan saat ini gitu. Menurut Ibu skala prioritas mana yang paling tinggi?
dipentingkan gitu kan. Walaupun semuanya penting, tapi kan pasti ada salah satu mana yang lebih penting gitu. Ya, dari permasalahan yang saya hadapi kan, Bu, memang benturannya itu adalah memanage waktu ya kan, Bu. Ya paham lah Ibu ya kan, kita Iya, lagi sebagai perempuan, sebagai ibu, sebagai guru juga, semuanya itu kan secara keinginannya itu adalah semuanya itu menjadi prioritas karena sudah menjadi beban yang harus saya tanggung jawabi. Dan lagian kan Bu, apalagi sebagai orang tua di rumah, sebagai ibu, mana anak-anak yang harus diurus, mana juga suami yang harus diurus. Kalau saya rasa skala prioritas yang saya alami sekarang itu ada di angka 5, Bu. Kan gitu. Oh Jadi kan gitu ya Bu. jadi dalam situasi ini kan saya rasa belum kondusif gitu, Bu. Iya ya. Mm-mm. Begini Bu, kalau saya lihat dari apa yang sudah Ibu paparkan tadi, ini apa namanya? Tuh banyak kali nih iklan yang aku nih. Eh, grogi aku please kau buat. Ini dia Bu. Kan tentu kan dalam 3 kegiatan ini Bu, kita fokus ke ini dulu ya sebagai pemimpin pembelajaran, guru di sekolah, kepala sekolah di PLT, kepala sekolah dan sebagai yang Ibu ikut pelatihan tadi kan. Kalau jadi guru kan setidaknya kan Ibu sudah membuat apa namanya itu sebelum kita mengajar ada Perencanaan modul ajar. perencanaan modul ajarnya. Otomatis sebelum Ibu mengajar kan sudah Ibu buat. Makanya Ibu harus ini apa namanya kan rencana pembelajaran itu bisa dibuat nggak besok ngajar baru hari ini dibuat jadi udah Ibu rencanakan gitu untuk beberapa waktu ke depan modul ajar itu udah Ibu selesaikan jadi biar nggak mepet gitu kan jadi ketika mengajar Ibu udah nggak pening lagi udah tahu apa yang bahan yang mau Ibu sampaikan baru kalau masalah kepala sekolahnya tadi kan ini bisa berbarengan dengan kegiatan pelatihan Ibu, karena kan kepala sekolah kan dia tidak mengajar Ibu sambil di kantor, sambil melihat situasi, sambil melihat anggota di bawah, kan Ibu bisa juga mengikuti kegiatan ini gitu kan. Tapi kan dengan tidak meninggalkan tugas Ibu sebagai kepala sekolah juga. Kira-kira menurut Ibu dengan 3 kegiatan yang Ibu lakukan di dalam satu waktu itu bagaimana Ibu cara ininya? Kalau misalnya ada tugas dengan membuat rencana atau modul ajar itu bisa nggak Ibu ini kan memanage waktu misalnya gimana gitu? Iya. Jadi kan Bu, untuk rencana ke depan saya sudah memetakan aksi untuk membagi waktu secara maksimal antara menjadi guru, kemudian menjadi PLT kepala sekolah dan mengikuti pelatihan itu Bu dengan cara yang pertama untuk sebagai guru terlebih dahulu kan Bu itu kan saya sudah membuat sketsa modul ajar yang akan disampaikan ke murid-murid saya dan saya begitu masuk dan di setengah pelajaran ketika tibanya dievaluasi dan penilaian Bu di sana terus terang Bu itu rencananya untuk memaksimalkan semuanya itu supaya dapat terintegrasi dengan baik dan capaian prioritas yang saya harapkan, saya mengambil guru pengganti Bu, guru pengganti untuk menjadi asisten lah kita katakan Bu. Kemudian karena adanya guru pengganti, kalau guru pendidikan agama Islam ini kan enggak sampai 1 harian tuh Bu dalam kelas, hanya sekedar 2 les atau 3 les setiap harinya. Nah, setengah dari pelajaran saya itu kan Bu, karena saya akan berangkat lagi ke sekolah yang menjadi PLT kepala sekolah. Jadi saya tinggalkan sekolah saya sebagai guru. Kemudian saya Bu Kasil ngomong ya? Iya Bu Pasel. Apa? Ngomong apa Nggak dia? tahu mungkin sama temannya. Oke. Jadi kan Bu, kemudian saya berangkat untuk mengemban tugas menjadi PLT kepala sekolah dan seperti yang Ibu katakan tadi, sembari saya berada di kantor untuk menyelesaikan administrasi kepala sekolah, di situ juga lah saya mengerjakan tugas-tugas pelatihan sebagai pelatih daerah Bu.
Karena Nah, kalau misalkan kita kerjakan di rumah, itu paham sendiri lah Bu situasi dan ya, keadaannya. Jadi saya memaksimalkan dan mengorbankan waktu yang seharusnya kita bisa pulang jam 2 siang. Saya itu akan pulang sampai di rumah jam 5 sore, Bu. Itulah rencana untuk mendapatkan tadi skala prioritas saya yang hanya 5, saya umpamakan maksimal, upayakan secara maksimal itu supaya berada di titik angka 8, Bu. Nah, dengan yang udah Ibu jabarkan tadi, secara tidak langsung Ibu sudah mencari solusi dari apa yang Ibu permasalahkan. Jadi sebagai eh, yang mempunyai banyak kegiatan, sebagai kita yang mempunyai banyak kegiatan ya harus pandai-pandai kita memanage waktu. Luar biasa Ibu Kristi. Dengan 3 kegiatan selain dari ibu rumah tangga, Ibu Kristi juga sebagai guru dan PLT juga mengikuti kegiatan pelatihan, udah bisa membagi waktunya dengan baik gitu kan. Bagaimana tadi Bu Kristi bilang dengan mencari guru pengganti itu juga sesuatu hal yang baik gitu kan. Jadi Bu Kristi sudah bisa memanage kira-kira enggak supaya anak didik juga tidak terbengkalai, Terbengkalai. yang Ibu Prisi juga tidak meninggalkan apa namanya kewajiban Bu Prisi sebagai seorang pendidik gitu. Bu Prisi mencarikan guru pengganti tetap untuk melancarkan gitu ya kan, walaupun Ibu ikut kegiatan, anak-anak itu juga mendapat pembelajaran sesuai dengan yang mereka butuhkan. Dengan ini juga ya kan Bu, bahan ajar yang udah Ibu siapkan juga ya kan Iya, dari iya, atas. Bu. Itu waktu jadi kegiatan kepala sekolah juga terlaksana dengan baik gitu kan, luar biasa Bu Pesi. Jadi Iya, Bu. dengan dengan kegiatan seperti itu tentu otomatis tanggung jawab Bu Pesi terlaksana semuanya ya kan. Iya, Bu. Sebagai yang udah Ibu jabarkan tadi ya gitu ya Pris ya, aku kok jadi ini ya. Iya, Oke boleh latihan tanggung itu kan. jawabnya kayak mana tanggung Nah jawabnya? itulah tadi dia tanggung jawabnya itu tadi. Nah ini Mudah-mudahan buat bisa terlaksana gitulah ya. Nah, iya itu Sesuai enggak lah. dengan Kan Kakak rencana. bertanggung jawab tadi ini di sini. Hah? Kan reaksinya, kamu Iya. bertanggung jawab mencari guru pengganti ini kan kalau menurutku sudah bertanggung jawab. Oh gitu ya. Nah, kalau menurut pemahamanku nanti kita habis ini Hah? lagi, aduh, repotnya anakku nih. Nanti kita ini lagi kan, lihat lagi deh modul dan lihat lagi bahan dari YouTube tadi kan. Nanti kita sharing-sharing lagi, kita via Iya. WA gitu dia. Oke. Aku memang kurang ini ke tanggung jawab ini. Cuman kemarin kawanku bilang, itulah dia bagaimana kita pengaplikasiannya itulah dia di rencana kita tadi nih. Nah, itu tadi dia. Tapi rasaku udah masuk tadi kan, kayak yang kau bilang tadi kan, Chris, mencari guru pengganti di sini. Ini kan ada bentuk Iya. tanggung jawabmu. Nah, itu dia. Kalau itu dia udah dapat dia. Sila kita sering-sering lagi gimana? Ininya ya kan. Sebenarnya kalau latihan seperti ini agak ini lebih enak langsung ya kan, kita misalnya Iya. di sekolah Enggak ini kayak gitu. diatur Enggak gitu. Gini kan enak. cara aku konseling loh Priska, tapi nggak kayak gini. Kalau konseling orang kalau aku tinggal gini ya, bagaimana gini kan cara duduknya, tinggal kulihat bagaimana apa masalahnya, aku cari. Cuman konseling kan dia langsung dapat masalahnya apa, penyelesaian dari masalahnya kita yang nyarikan, Dia istilahnya kan gitu. dia kan ahli. Iya. Dari ahli kepada orang yang memiliki masalah Nah, masa itulah lalu. bahasanya, gitulah dia jadinya. Langsung to the point gitu, kayak gini, Iya. ini kamu ini kan gini. Kalau di coaching ini kita menggali. Nah, itu tadi. Tapi udah dapat lah tuh gambarannya itu. Dan itulah Gambarannya udah ya dapat. kan. Dalam Nah, tapi tidak nanti kalau hujan deras biar tidak lebih dengar loh. apanya nggak dengar karena hujan ya? Ini deras sekali hujannya. Ya udahlah. Atau kalau nggak nanti kira-kira kan ini kan masalah yang kamu ini kan Lupris ini kan kompleks sekali. Hah? Guru masalah yang peristiwa ini Hah? sebagai PLT dan pelatih apa metode pelatihan ini tadi Pelatih kan daerah. salahnya ini. Kalau enggak nanti please coba cari masalah yang lebih simpel lagi gitu. Oh Atau gitu. bisa. Mm-mm. Iya. Kalau memang dapat apa namanya saran masalah yang lebih simpel kasih tahu aja lah ya.
Oke, 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 oke. Aduh, ajak kita. Ya, Entah, hujan. entah memang sibuk, entah sok sibuk lah ini. Ini banyak kali iklan loh. Aku tadi mau jam di sekolah sampai jam 6, maghrib lah sampai rumah, nggak mungkin. Balik Iya. ke rumah, anak-anakku Ini, ini luar biasa, ya ini Allah aku ya. masih di sekolah tidak? Iya, Masih sama di siapa? sekolah. Kita ada anggota, masih anak dan apa guru-guru. Ada. Heeh. Hmm. Apalah CGT angkatan 9. Oh, udah mulai ya? Ya, Udah Masya mulai Allah. dia. Tadi Zoom juga mereka. Oh Jam iya, iya, 9. iya. Masya Allah. Satu orang? Satu. Angkatan 10 ini yang banyak ikut ini. 3 orang atau 4 orang. Udah lulus? Belum? Belum ada pengumuman. Ada pengumuman. Oh iyalah, Insya Allah. Walah, mantap lah. Ibu Kepsek, GP. Happy birthday sayang. Panjang umur, murah rezeki. Amin, ya Jadi istri Allah. soleha. Amin, Ibu itu penting. yang Itu, sayang sama anak-anak. Ah? itulah utamanya. Kapan? Istri soleh. Kapan? Tanggal berapa? 17 enggak kan? Apanya? Ulang tahunnya. Tanggal 28. 28 Oh, Agustus. 28 Agustus. Dari mana lah Kak Pajar tahu itu? Dia kan berkawan sama aku di Facebook, saya. Ini mungkin Facebook Aku orang tuh. juga. Nggak, kalau lihat aku aja kalau aku nengok orang itu nulis-tulis di liminasa aku. Apa ya? Ya Allah. Itu Facebook baru loh, Facebook yang lama. Entah berapa banyak itu yang ngucap-ngucap aku. Bola aja, aku tak ingat ulang tahunku. Lo nggak kawanku semalam, kawan ngajar, tiba-tiba pas kami habis selesai makan, nyanyi dia. Mabruk Alfa, Mabruk. Iya. Beda sama ulang tahun. Ya Allah, tanggal berapa ini Bu Sulis? Supaya tanggal 28. Nggak ingat aku ulang tahun aku sendiri, itulah dia. Masya Sampai Allah. tadi aku bawa kue. Beda Adik. sama ulang tahun. Ngerti pula yang mau di TK bilang sama mamanya bak kue ya. Jangan dikasih tahu sama orang itu, ngelapor sama mamanya. Oh, ai bijak-bijak kali ya kan anak orang kaya ya. Iya. Bu Pida kenapa nggak bilang-bilang kalau ulang tahun? Bu Pida aja nggak ingat Bu Pida ulang tahun hari ini. Iya. Mana kuenya Bu? Kata anak muridku kan. Ulang tahun itu nggak selalu dengan kue, tapi Iya. kita berdoa kepada Allah gitulah langsung kan. Ya udah, bisa ada yang bawakan kue untuk ibu, betul dibawanya. Janjian dia sama bawanya, yang satu membawa yang lain. Aku ketawa. Pandai ya kan bercakap sama omaknya ya kan masih Ini TK. pandai loh. Memang gitu anak-anak itu, janganlah tahu. Nggak usah kan loh ini melahirkan awak kan pres lagi hamil itu anak itu dalam perut laki-laki atau perempuan kata dokternya. Iya. Saya lagi bilang perempuan ngomong sama nanti kalau anak Bu Pida lahir nanti adik mau belikan ini digas datang belikan ke rumah bawa. Ya Allah. Seperti cowok anak kekasih luar biasa itulah dia. Banyak anak-anak Tanjung Gading ya kan? Iya, hampir 85% anak komplek. Iyalah, minat mereka kan sekarang lebih ke sekolah Islam. Iya sih. Sekarang Satu di lagi kan kampung-kampung juga loh, Pida. iya. Anak kami ada yang dari dulu tahun semalam muridku dari perdagangan ke tempat kami. Masya Allah. Jadi jauhnya? Mamanya PP bawa mobil dari perdagangan. Anaknya di SDIT, abangnya, anaknya TK kami. Sekarang orang di SDIT dua-duanya. Naik mobil Di dari sana. Lakador udah ada SDIT sekarang. TK Iya ada tahu. SDIT. Nah, Tapi kan guru-gurunya belum tahu lah kompetensinya kan. yalah. Label sekolahnya aja yang Iya SDIT. kalau dia misalnya udah IT, dia ikut dari sekolah Islam terpadu, itu kan dia organisasinya dia kan sesumut. Nah, JSIT itu dia akan langsung di follow up apa itulah ada sama ininya. di manage Sama di cover lah guru-gurunya ya. Penjamin mutu dari JSIT gitu. Kadang beberapa bulan sekali dari pusat turun itu ke daerah. Makanya dibagi-bagi korda 1, korda 2 gitu. Kayak kami Beri pelatihan lah ya. Jadi ada pelatihan juga. Kayak kemarin guru kami pelatihan tuh ke Jakarta. Ini lama kali sampai jam 6 ya kan Bida? Unmute. Oh iya. Iya, tadi aku nengok kan semalam itu katanya jam 15 sampai jam
17.20, tapi tadi aku lihat jam 15 sampai jam 6. 18. Udah kita lihat dulu lah. Ya udahlah. Menang-menangnya tidur dulu lah Wak ini. Aku belum sholat tidak. Iya ya. Udah ini aja dulu, kita ini aja lah izin dulu ya. Nah, sama aku juga. Iya. Ada Sholat lagi dulu. 10 Jam menit. 5 rupanya ya Iya, iya, Allah. iya, jam 5. Itu tadi mau aku bilang sama aku jadi lupa. Nah, udah lah ya, please. Iya, iya. Sebentar. Ini kita bilang kasih dulu ya, kita tulis dia apa? Nggak usah ya?